sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Berada di Manchester, calon pemain timnas Indonesia Maarten Paes gabung Manchester United. Erick Thohir buka-bukaan soal perekrutan pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia agar pencinta lokal paham dan mengerti arah dan tujuan timnas negara ini. Alhamdulillah, kabar baik. Hernando Ari tidak cedera berat dan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 terkini ada 3 pemain Persib, 6 nama sudah terkuak bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Luar biasa, Anies Baswedan resmi bantu sepak bola dan timnas Indonesia. Ternyata sampai nekat lakukan hal hebat ini. Berada di Manchester, calon pemain timnas Indonesia Maarten Paes gabung Manchester United. Nama Maarten Paes menjadi sorotan pada Sabtu setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Erick Thohir mengatakan PSSI sedang mencoba mendekati Maarten Paes yang berstatus kiper Football Club Dallas Club Major League Soccer dan Tom Haye SC Heerenveen Belanda. Komentar Erick Thohir ini memunculkan optimisme di kalangan pencinta sepak bola tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia bangkit. Lalu kita juga masih menunggu Tom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, sama Maarten Paes kiper utama Football Club Dallas. Kita tunggulah, jangan kesusu, kata Erick Thohir di akun Instagramnya @erikthohir. Maarten Paes membagikan data tengah berlari di wilayah kota Manchester sejauh 7,99 km. Bahkan ia berlari melewati stadion milik Manchester United, Old Trafford. Kemudian pertanyaan muncul, apakah ini pertanda mantan ex-kiper Football Club Utrecht ini masuk radar pelatih Manchester United, Erik ten Hag? Peluang itu ada mengingat kiper utama Manchester United, Andre Onana, tampil buruk musim ini. Keren nih profilnya jadi kiper, gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Erick Thohir buka-bukaan soal perekrutan pemain diaspora untuk bela timnas Indonesia agar pencinta lokal paham dan mengerti arah dan tujuan timnas negara ini. PSSI selaku induk sepak bola tanah air sedang giat-giatnya mencari pemain diaspora berdarah Indonesia yang bermain di seluruh dunia. Tentu tujuan sebenarnya agar bisa membela timnas Indonesia. Pada era kepengurusan Erick Thohir, PSSI masih melanjutkan pencariannya untuk menemukan para pemain diaspora yang bersedia membela timnas Indonesia. Justin Hubner jadi nama terkini yang sudah selesai menjalani proses naturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, dia membuka kesempatan bagi siapa saja para pemain berdarah Indonesia untuk bisa membela skuad Garuda. Ex-presiden Inter Milan tersebut percaya seleksi untuk masuk timnas Indonesia sudah semakin bersih dan terbuka. Banyak pemain muda jadi andalan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Siapapun yang mempunyai darah Indonesia yang ingin memperkuat, mengibarkan bendera merah putih, memperkuat tim nasional, kami harus buka, ujar ex-presiden Inter Milan tersebut di akun Instagram pribadinya. Persaingan sepak bola ini makin tinggi, ujar Erick.
Alhamdulillah kabar baik. Hernando Ari tidak cedera berat dan bisa perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar bagus datang buat timnas Indonesia. Kiper andalan Hernando Ari Sutaryadi dinyatakan tidak mengalami cedera berat. Hernando sempat diragukan bisa ikut dalam pemusatan latihan (TC) timnas Indonesia di Turki. Penyebabnya, Hernando mengalami cedera ketika Persebaya berhadapan dengan Persis Solo. Usai laga diketahui Hernando Ari mengalami cedera ankle. Hal itu dianggap bisa memutus keinginan Hernando perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Namun Ketua Badan Timnas Indonesia (BTN) Sumarji mengatakan kalau cedera ankle Hernando Ari tidak berat. Saya sudah koordinasi dengan manajemen Persebaya soal cederanya Hernando, jelas Sumarji. Insya Allah Hernando bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dia cuma cedera ringan dan dalam waktu 2 hingga 3 kondisinya sudah full pulih, ungkapnya. Kiper Persebaya itu merupakan penjaga gawang andalan Shin Tae-yong dalam beberapa laga terakhir skuad Garuda. Semoga segera pulih Hernando. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Piala Asia 2023 terkini ada 3 pemain Persib, 6 nama sudah terkuak bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Meski laman resmi PSSI belum merilis skuad untuk pemusatan latihan timnas Indonesia, tetapi ada beberapa nama yang sudah bocor ke publik. Nama pertama tentu adalah Justin Hubner yang baru saja menyelesaikan proses perpindahan federasi. Konfirmasi tersebut disampaikan oleh Shin Tae-yong sendiri. Nama berikutnya adalah Yaakob Sayuri dan Sadil Ramdhani. Karena usai laga Sabah Football Club versus PSM Makassar, Yaakob Sayuri bilang ke Sadil Ramdhani sampai bertemu di TC Timnas. Lanjutnya, 3 nama terakhir adalah Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rachmat Irianto. Konfirmasi tersebut datang dari pernyataan resmi di laman milik Persib Bandung. 3 pemain Persib kembali dipanggil PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia yang akan bersiap tampil di putaran final Piala Asia 2023 Januari mendatang. Tulis pernyataan resmi di laman milik Persib Bandung. Luar biasa, Anies Baswedan resmi bantu sepak bola dan timnas Indonesia. Ternyata sampai nekat lakukan hal hebat ini. Banyak yang gak tahu ternyata Anies Baswedan sudah membangun 5 lapangan bola dengan standar FIFA kelas dunia. Bahkan Anies siap bangunkan stadion kelas Eropa dan dunia di pusat talenta Indonesia, Kampung Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan membangun kembali Stadion Matoangin Makassar, Sulawesi Selatan yang dibongkar pada tahun 2020. Hal itu dikemukakan Anies saat bertemu dengan supporter PSM Makassar di Gori Artisan Building. Keseriusan Paslon Amin untuk mewujudkan stadion yang direncanakan bernama Matoangin International Stadium MIS tersebut dibuktikan dengan dipamerkannya desain bangunan MIS di hadapan pendukung PSM Makassar. MIS tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 7 hektare dengan kapasitas 41. 800 kursi penonton dan dirancang dengan fasilitas berstandar FIFA sehingga diharapkan dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional seperti Piala Dunia.